Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Pojok Papat dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Bina Biantara dalam program acara Ngopi, Ngobrol-Ngobrol Politik di Pojok Papat. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk sepakat. Baik Sobat, rekan-rekan dan juga warga Kota Malang dan juga Jawa Timur Indonesia semua yang hadir pada ruang dengar hari ini dan ruang siar hari ini. Kita beruntung sekali pada saat ini kita akan berbincang tentang salah satu calon legislatif dari DPR RI. Siapa itu? Mari kita berkenalan. Selamat siang, Bunda. Siap. Selamat datang di Pojok Papat. Terima kasih atas hadirnya. Mungkin saya tidak perlu memperkenalkan diri, mungkin jenengan sendiri bisa memperkenalkan diri biar semua bisa mengenal jenengan. Monggo. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya sudah diundang di Pojok 4 ya. Saya rasa ini salah satu sarana yang udah Memalang Raya atau Memalang Raya, bukan hanya Memalang Raya, sudah sampai ke Jawa Timur dan sebagainya dan se-Indonesia tentunya ya, karena sosmed kan diakses oleh seluruh, bukan hanya di Indonesia juga seluruh dunia. Nah, saya berterima kasih untuk itu karena ini menjadi sarana kita mensosialisasikan diri sebagai caleg ya, khususnya sebagai caleg Golkar. Nama saya Sekarwati, kebetulan titel saya MSI, saya S1 S2 saya di Politik Universitas Indonesia. Nah, S3 saya di Brawijaya, ngambil Sosiologi Politik. Nah, saya sehari-hari bekerja di Jakarta, jadi dosen, jadi pernah jadi staf ahli, ya, 3 periode, alhamdulillah. Terus kemudian jadi konsultan SDM. Di, ngurusin perempuan, pemberdayaan perempuan dan anak muda, gitu. Kayaknya itu ya. Itu. Baik, Bunda Sekar ya, Bunda. Saya panggil Bunda Sekar ya. Oke. Bunda, ini jenengan kan udah sibuk nih, dosen dan sebagainya itu. Terus kira-kira yang melatar belakangi jenengan berani tampil untuk menjadi calon legislatif ya, DPR RI lagi ya, dari Dapil Malang Raya, ini apa yang menggugah jenengan untuk maju? Karena selama saya jadi staf ahli dan beraktivitas di dalam dunia ya, aktivis sosial, politik, karena saya juga sempat jadi sekjen Al-Hidayah ya, 2 periode, dan juga saya beraktivitas di partai udah dari 2003 gitu ya, dan kemudian berteman dan bekerja sama dengan teman-teman dari LSM perempuan, kesehatan ya, HIV/AIDS, dan kemudian juga dengan LSM politik khususnya gitu ya. Nah, berinteraksi dengan mereka, saya melihat begitu banyak persoalan yang masih belum terselesaikan oleh kebijakan yang pas gitu ya. Nah, dan aktivitas sehari-hari saya sebagai staf ahli di DPR juga memperlihatkan gitu loh, bahwa betapa kekuasaan yang kita miliki itu bisa sangat berguna untuk menyelesaikan masalah itu, gitu. Baik secara langsung yang misalnya teknis-teknis ya, sifatnya melalui program gitu, ataupun yang sifatnya melalui isu-isu kebijakan. Ya. Jadi, melihat kondisi itu yang saya alami sehari-hari, saya merasa bahwa memang saya harus punya kekuasaan lebih, yaitu nggak sekedar menjadi staf ahli saja, tapi harus menjadi anggota dewannya, supaya saya bisa lebih banyak membantu, lebih banyak ikut serta dalam proses penyelesaian masalah-masalah melalui kebijakan-kebijakan, melalui program-program. Jadi biar ikut nyemplung sekalian agar ada sebuah semacam push ya, tekanan untuk bisa mengumpulkan bisa lebih luas jangkauannya gitu. Saat ini alhamdulillah dengan posisi saya sebagai kader Golkar, terus kemudian sebagai staf ahli maupun dengan aktivitas sosial, politik
saya, itu saya merasa selalu mendapat kesempatan yang sangat baik untuk membantu banyak orang, ya, se-Indonesia Raya. Tapi saya merasa ketika nanti saya punya jabatan sendiri, jadi anggota dewan itu, maka saya yakin akan lebih banyak orang yang bisa saya bantu, gitu. Tentunya ya masyarakat secara umum ya, karena terus terang aja, Mas, kita juga di DPR juga banyak, meskipun saya seringkali menerima ya masyarakat yang audiens ya, terus menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Kita juga udah terbiasa dengan hal itu. Jadi kita terbiasa juga melihat, wah, berarti banyak juga nih persoalan-persoalan yang memang kita harus bantu dari sisi kebijakan, dari sisi program. Pernah nggak kira-kira pada saat bertemu masyarakat, kemudian turun ke masyarakat, terbentur dengan kebijakan? Iya, sering sekali ya. Misalnya ada beberapa kasus misalnya akses kesehatan nih. Nah, akses kesehatan ternyata ada masyarakat yang tidak bisa menikmati fasilitas ini karena kelasnya bukan itu, gitu ya. Kan waktu kalau BPJS kan udah terbatas tuh itunya kelasnya. Nah, sementara di sisi yang lain dia itu urgent, dia itu harus segera mendapat pertolongan yang lebih ini. Nah, di situ waktu itu saya bantu orang tersebut, saya minta tolong kepada anggota dewan kota DKI ya, terus ya dari Partai Golkar di fraksi saya sambungkan dan itu tertolong, alhamdulillah. Karena kalau tidak itu bisa fatal buat umurnya. Nah, itulah yang artinya ternyata banyak sekali hal-hal semacam itu. Misalnya juga kita berkegiatan dengan teman-teman, ini misalnya contoh Posyandu misalnya, ya kita beberapa kali beraktivitas bersama mereka dan menemukan ternyata keluhan masalah budget ya, masalah anggaran itu terasa sekali gitu loh. Padahal ini ibu-ibu yang menjadi relawan Posyandu ini udah sangat-sangat merelakan gitu ya waktunya, terus tenaganya untuk mengurusi cikal bakal SDM Indonesia. Yang dari situ sebenarnya dari Posyandu itu ikut berkontribusi menentukan kualitas SDM kita nantinya gitu kan. Sementara mereka tuh mengeluh soal anggaran gitu. Nah, mereka sudah memberikan segalanya gitu. Betul. Artinya kan ini harus sinkron. Ada tenaga relawan yang sebetulnya ini juga suatu hal yang baik buat pemerintah, dibantu oleh masyarakat ya kan. Ini kita kalau profesional mereka nggak bisa bayar nih ya kan. Betul. Mereka tenaganya kita harus bayar berapa dan sebagainya. Tapi ini mereka rela, makanya kita sebut relawan itu. Mereka mau bantu. Cuman jangan juga pas mereka harus bekerja kasihan gitu ketika jangan kan untuk bicara untuk dirinya ya, untuk misalnya honor dan sebagainya, transport, tapi untuk program Posyandu itu sendiri seringkali itu budgetnya sangat terbatas gitu loh. Gitu Mas. Berarti banyak hal yang dari sana belajar bahwa sebenarnya dukungan dari anggota dewan itu penting ya untuk sekali. Jadi dari sana kira-kira nanti pada saat dengan mudah-mudahan masuk ke Senayan itu fokus kemana dari perjuangan yang akan Bunda lakukan? Iya, karena saya banyak berkesempatan mendapat peluang untuk bekerja bersama teman-teman dari berbagai latar aktivis ya, yang mereka baik kesehatan, pendidikan gitu ya, terus kemudian juga ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat ya. Nah, kekhususan perempuan gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya perempuan itu yang paling terkena dampak pertama ketika akses ekonomi tertutup. Ya, karena bapak-bapaknya yang mencari uang di luar, ya kadang-kadang ya sudah ini uangnya cuma segini gitu kan. Tapi yang ngatur ibu nih di rumah ini yang pusing luar biasa dengan misalnya naiknya barang-barang dengan segala macam ya kan, akses itu belum lagi untuk dana kesehatan, dana pendidikan gitu. Nah, ini ibu yang pusing gitu loh. Jadi menurut saya pemberdayaan ekonomi itu penting gitu ya, terkhususnya untuk ibu-ibu. Jadi artinya meskipun ibu-ibu, saya sangat hargai ibu-ibu yang memilih bekerja di rumah,
Tapi mereka punya akses untuk pendapatan tambahan. Oke. Tapi ini tidak mengurangi bapak-bapak juga wajib. Oke. Berarti lebih kepada pemberdayaan perempuan dengan aspek berhubungan dengan ekonomi kemasyarakatan, kesehatan juga. Karena sebetulnya akses kesehatan itu juga sangat penting dan mahal harganya. Kita sepakat soal itu. Cuman, nah ini dia, akses perempuan, kadang-kadang perempuan itu menomorduakan kesehatannya sendiri, ya kan? Mungkin kita bisa lihat, cek di rumah kita masing-masing. Kadang-kadang ibu sakit pun mengurus anak yang sakit, ibu sakit mengurus suami yang sakit. Nah, tapi khususnya ketika ibu mengandung, nah ini seringkali juga akhir keterusan. Padahal ibu mengandung ini perlu sekali perlindungan yang lebih khusus gitu loh. Makanya kenapa di Indonesia angka melahirkan ya, ibu itu masih, angka kematian ibu melahirkan itu masih tinggi. Kenapa? Karena ya itu tadi, ketika akses kesehatannya itu sangat terbatas. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai kan, kita gencar suami siaga, ya kan. Nah, kenapa hal-hal menurut saya penting, kenapa hal-hal mendasar ini selalu menjadi concern saya? Karena dari sinilah mulainya kita bisa lebih berkarya, kita bisa lebih produktif gitu ya. Ketika urusan basic need kehidupan kita ini bisa terfasilitasi lah gitu loh. Mungkin nggak harus sempurna untuk kondisi sekarang gitu ya, tapi paling tidak terfasilitasi cukup untuk masyarakat. Ketika butuh kesehatan terlayani dengan baik gitu kan. Ketika akses ekonominya dibutuhkan ya emang ya ada gitu terfasilitasi. Demikian juga pendidikan. Pendidikan sangat penting. Baik Bunda. Kira-kira kan sekarang kita tahu bahwa konstituen ataupun yang akan nanti akan ikut berpartisipasi di 14 Februari 2024 itu lebih banyak adalah kaum muda, milenial, Gen Z. Nah, sementara yang Bunda akan fokuskan pada masalah perempuan, ibu hamil, dan itu kan kebanyakan mereka belum ada di tahap tersebut. Kira-kira apa pesan yang bisa Bunda berikan pada mereka agar mereka benar-benar berpartisipasi untuk bisa katakan utamanya memilih Bunda dan juga berpartisipasi dalam pesta ini, karena kebanyakan dari mereka kan banyak yang apatis ya, banyak yang mungkin pengalaman sebagainya ya. Kira-kira apa Bunda yang bisa Bunda sampaikan ke mereka? Tadi saya sempat menjadi konsultan SDM ya. Ini lebih banyak anak-anak muda yang kita kelola ya, kita upgrade, kita dorong gitu ya, untuk produktivitas mereka dan seterusnya. Nah ini tadi ketika saya bicara perempuan ini menjadi case tersendiri dibanding anak muda. Anak muda menjadi penting, sama pentingnya dengan urusan yang lain, terkhusus tentang perhatian mereka kepada proses politik. Nah, ada proses politik yang penting saat ini yang menjelang tadi disebut yaitu pemilu 2024. Dan menurut saya anak muda sekarang itu harus masuk di dalam proses ini. Harus masuk terlibat di dalam proses pemilu. Nah, bagaimana keterlibatan ini menjadi penting karena ini juga terjadi di negara-negara maju ketika mereka anak-anak muda merasa enggan masuk ke politik, terus akhirnya terpilih orang-orang yang mereka pada akhirnya tidak sukai gitu. Dan di situ mereka menyesal. Nah, setelah mereka menyesal, mereka nggak mau lagi nih mengulang. Nah, maksud saya padahal sebenarnya itu karena mereka juga. Karena waktu itu mereka tidak mau memilih gitu kan, tidak mau terlibat. Seolah-olah dunia politik ada dunia yang beda sekali, jauh sekali gitu ya dari mereka. Padahal dunia politik adalah dunia yang keseharian, yang inherent sebetulnya dalam tubuh kita. Betul, ketika kita keluar rumah memutuskan kita mau naik apa, ke kantor, ke kampus dan sebagainya, itu sebenarnya ada pilihan politik gitu kan, konsekuensinya banyak gitu. Apakah yang seru deh kalau ngomong itu. Termasuk juga tuntutan mereka untuk bisa terpenuhi juga harus lewat politik. Betul. Artinya kepuasan hidup mereka bisa menikmati hidup begini, misalnya uang kuliah bisa murah, misalnya akses beasiswa banyak, misalnya itu kan semua keputusan politik. Nah, bagaimana mungkin bisa tidak peduli untuk urusan politik? Makanya saya selalu menghimbau anak-anak muda, ayo masuk ke politik, jangan alergi sama partai politik. Partai politik itu adalah salah satu memang wadah yang kita resmikan sebagai salah satu
itu sumber ya wadahnya aspirasi masyarakat, aspirasi politiknya. Termasuk sarana mereka untuk memperjuangkan sesuatu. Betul sekali. Karena emang yang resmi ya memang partai politik, suka atau tidak. Ya, rekrutmen politik juga di sini. Jadi ketika kita mau memilih pemimpin, itu yang menentukan salah satunya adalah partai politik. Jadi kalau kita nggak terlibat di situ, mungkin kita nggak bisa mempengaruhi. Harusnya yang kayak gini, harusnya yang seperti ini, harusnya yang kami sukai seperti ini, kan gitu. Jadi anak muda itu harus ikut dalam proses ini. Paling sederhana, paling kecil partisipasi politik memang adalah datang ke pemilu untuk nyoblos. Tapi menurut saya per hari ini rasanya tidak cukup hanya itu gitu loh. Harus lebih ya? Harus lebih. Nah, silakan dipilih partai politik banyak, ya ada 18 ya partai politik yang nanti maju di pemilu 2024 ini, yang disukai yang mana gitu. Tapi saya bisa pastikan bahwa kalau Partai Golkar sangat memberi ruang luas buat anak-anak muda ya. Dan saya masuk ke Partai Golkar juga dulu masih muda. Artinya saya sampai sekarang bertahan di sini kan saya merasakan bahwa aspirasi ya kan, terus kemudian karya kita, ide kita, gagasan kita itu bisa diterima dengan baik dan kemudian bisa dilakukan gitu, diwujudkan di sini, disalurkan gitu loh. Nah, menurut saya itu poin buat anak-anak muda sekarang, silakan gitu. Jadi kalau bisa menentukan partai yang mau dipilih, ditentukan yang memang betul-betul mewadahi aspirasi anak muda. Gitu loh. Oke, Bunda, ini seru ya. Pengennya terus ngobrol, tapi karena waktu juga nanti bisa ambil bagian yang lain ini. Siap. Baik, yang terakhir Bunda, kira-kira pesan apa yang benar-benar sebagai yang terpenting yang akan Bunda sampaikan kepada masyarakat di acara ini? Silakan. Baik, buat semua warga Malang Raya yang menonton Pojok 4 ini, saya sebagai caleg DPR RI dari Partai Golkar, nomor urut saya 2, nama saya Sekarwati, saya berkomitmen untuk menjaga, merawat Bapak Ibu yang memilih saya ya 5 tahun masa kepemimpinan saya, masa kerja saya nanti sampai 2029. Dan saya pastikan bahwa saya siap udah menjadi anggota dewan. Kenapa? Karena pengalaman, ilmu saya gitu ya, track record perjalanan saya, karir saya. Jadi tidak usah ragu ya, kalau misalnya ingin tahu lebih banyak tentang saya bisa dicek juga di sosmed saya. Dan kemudian banyak teman-teman yang kalau berminat mau bergabung bersama kami di pemenangan saya Sekarwati ataupun di Golkar, kami sangat welcome ya. Ruang kami terbuka luas buat ide-ide gagasan kalian bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam pemilu nanti. Jangan lewatkan momentum 5 tahun sekali ini, karena momentum 5 tahun itu nggak datang lagi, dan jadikan bahwa per hari ini kalian punya sejarah di pemilu 2024. Jangan sampai ketinggalan sejarah. Oke, siap. Merinding saya. Terima kasih Bunda. Baik, demikian Sobat Pojok Papat dimanapun berada, terima kasih atas waktunya dengan bincang-bincang kami, dan jangan lupa ya, hadir di TPS, gunakan hak pilih Anda dan lakukan sesuatu, karena apapun yang kita inginkan itu jalur politik adalah jawabannya, dan Partai Golkar siap untuk menampung dan juga mendampingi Sobat Pojok Papat dimanapun berada. Terima kasih, saya Bina Biantara dan Bunda Sekarwati undur diri, tetap semangat, salam. Terima kasih.